yang menjadi perhatian kami akan kerjasama. Tentu yang garis depannya adalah Kementerian Sosial, tapi kami akan memberi dukungan full. Apakah membuka jalan, membuka pintu identifikasi, atau masuk ke wilayah-wilayah basis, kami akan datangi di wilayah-wilayah tempat pemukiman atau tempat tinggal mereka harus mendapatkan perhatian oleh negara kepada mereka. Itu tidak berarti, ya, ini saya tegaskan, itu tidak berarti warga negara Indonesia yang ada itu kita abaikan, tidak, sama simultan. Tapi ini dalam rangka rekonsiliasi, ya, restitusi dan rehabilitasi. Ya. Termasuk juga ada peristiwa-peristiwa konflik sosial. Ya, saya tidak perlu sebut secara detail yang mereka sudah ajukan gugatan di peradilan dan mereka telah memenangkan. Ini konflik sosial, ya, bukan pelakunya siapa, enggak. Konflik sosial yang peristiwa yang terjadi udah lewat sekian puluh tahun yang lalu, sudah memenangkan gugatan mereka di peradilan. Kita lagi sedang cari jalan keluar, karena itu oleh pengadilan memerintahkan negara harus memberi kompensasi. Masalahnya mereka tidak punya kepada siapa negara harus kasih, dan mereka belum mampu mengidentifikasi korban-korban yang harus mendapatkan perhatian kompensasi oleh negara. Karena itu Kementerian Sosial dan Kementerian HAM akan mencari siapa kelompok sasaran yang akan mendapatkan tanggung jawab dari negara atau memberi kompensasi kepada mereka yang menjadi korban. Konflik sosial yang dimaksud itu telah kita lihat dulu ada di daerah-daerah yang 20-an tahun yang lalu. Ya, konflik yang tidak disebabkan oleh individu, tapi disebabkan karena suasana politik yang menyebabkan konflik sosial. Ada yang sampai sekarang waktu itu berada di pengungsian, tapi mereka ajukan gugatan dan mereka memenangkan gugatan itu. Itu juga menjadi perhatian kami. Lalu yang berikut, kami juga akan memberi perhatian kerjasama dengan Kementerian Sosial. Sudah sangat siap, bahkan sangat tersedia untuk kami akan memberikan kompensasi, rehabilitasi dan restitusi bagi para korban peristiwa-peristiwa yang selama ini dihadapi dan perlu mendapat perhatian oleh negara kepada mereka. Mungkin lalu apa yang nanti saya lakukan, kami akan menghasilkan peraturan Permen Hak Asasi Manusia yang salah satunya yang memastikan adanya perlindungan terhadap kelompok-kelompok disabilitas di seluruh. Karena Kementerian Sosial sudah punya permen, Kementerian PAN-RB sudah punya permen tentang perlindungan bagi kelompok, hak dan kewajiban bagi kelompok disabilitas. Tapi permen HAM-nya belum ada, yaitu memastikan perlindungan HAM. Contoh, mereka yang disabilitas mental, kemudian biasanya oleh petugas pemerintah di lapangan tangkap mereka, dimasukkan di dalam penjara, di sel khusus. Nah, kalau dari perspektif HAM itu kan harus ditanya dulu. Jadi bagaimana supaya posisi di mana dia harus ditanya. Misalnya dalam keadaan stabil. Ketika stabil baru ditanya, kalau suasana begini Anda sakit, Anda sedang mengalami ini disabilitas mental, boleh nggak Anda? Ya, yang menjadi perhatian kami akan kerjasama. Tentu yang garis depannya adalah Kementerian Sosial, tapi kami akan memberi dukungan full. Apakah membuka jalan, membuka pintu identifikasi, atau masuk ke wilayah-wilayah basis, kami akan datangi di wilayah-wilayah tempat pemukiman atau tempat tinggal mereka harus mendapatkan perhatian oleh negara kepada mereka.
itu tidak berarti, ya ini saya tegaskan, itu tidak berarti warga negara Indonesia yang ada itu kita abaikan, tidak, sama simultan, tapi ini dalam rangka rekonsiliasi ya, restitusi dan rehabilitasi ya. Termasuk juga ada peristiwa-peristiwa konflik sosial ya, saya tidak perlu sebut secara detail, yang mereka sudah ajukan gugatan di peradilan dan mereka telah memenangkan. Ini konflik sosial ya, bukan pelakunya siapa, enggak. Konflik sosial yang peristiwa yang terjadi udah lewat sekian puluh tahun yang lalu, sudah memenangkan gugatan mereka di peradilan. Kita lagi sedang cari jalan keluar, karena itu oleh pengadilan memerintahkan negara harus memberi kompensasi. Nah, masalahnya mereka tidak punya kepada siapa negara harus kasih, dan mereka belum mampu mengidentifikasi korban-korban yang harus mendapatkan perhatian kompensasi oleh negara. Karena itu Kementerian Sosial dan Kementerian HAM akan mencari siapa kelompok sasaran yang akan mendapatkan tanggung jawab dari negara atau memberi kompensasi kepada mereka yang menjadi korban. Konflik sosial yang dimaksud itu telah kita lihat dulu ada di daerah-daerah yang 20-an tahun yang lalu. Ya, konflik yang tidak disebabkan oleh individu, tapi disebabkan karena suasana politik yang menyebabkan konflik sosial. Ada yang sampai sekarang waktu itu berada di pengungsian, tapi mereka ajukan gugatan dan mereka memenangkan gugatan itu. Itu juga menjadi perhatian kami. Lalu yang berikut, kami juga akan memberi perhatian kerjasama dengan Kementerian Sosial. Sudah sangat siap, bahkan sangat tersedia untuk kami akan memberikan kompensasi, rehabilitasi dan restitusi bagi para korban peristiwa-peristiwa yang selama ini dihadapi dan perlu mendapat perhatian oleh negara kepada mereka. Mungkin lalu apa yang nanti saya lakukan, kami lakukan. Kami akan menghasilkan peraturan Permen Hak Asasi Manusia yang salah satunya ya, yang memastikan adanya perlindungan terhadap kelompok-kelompok disabilitas di seluruh. Karena Kementerian Sosial sudah punya permen, Kementerian PAN-RB sudah punya permen tentang perlindungan bagi kelompok, hak dan kewajiban bagi kelompok disabilitas. Tapi permen HAM-nya belum ada, yaitu memastikan perlindungan HAM. Contoh, mereka yang disabilitas mental, kemudian biasanya oleh petugas pemerintah di lapangan tangkap mereka, dimasukkan di dalam penjara, di sel khusus. Nah, kalau dari perspektif HAM itu kan harus ditanya dulu. Jadi bagaimana supaya posisi di mana dia harus ditanya. Misalnya dalam keadaan stabil. Ketika stabil baru ditanya, kalau suasana begini, Anda sakit, Anda sedang mengalami ini disabilitas mental, boleh nggak Anda